Ini ada Pak Lutfi, Pelatih Kuasa Komunikasi, dan juga ada Pak Jayadi. Mungkin kalau ada pertanyaan, istilahnya memberi tanggapan saja ya. Kalau pertanyaan, waktunya nggak cukup untuk menjawab. Nah, dari Pak Koput dulu, mungkin bisa memberikan saran atau masukan gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Luar biasa, Pak sekalian, ada beberapa hal. Saya hanya menyampaikan yang pertama, iya, itu Pak Eko, kita sudah sampaikan tiap hari itu di depan itu ada kita pesan yang lucu-lucu aja, kita pakai kartu gitu yang lucu-lucu, misalnya kalau mau apel pakai masker dong, gitu, mau apel ada jaraknya gitu, dan kita melakukan itu. Yang kemudian kita belum lama ini Keluarga Rakyat termasuk kita mendapat dalam survei nasional gitu, kita mendapat sebagai media yang paling intensif isu pada isu COVID Indonesia ya, itu kemudian diaplikasi oleh Satgas COVID. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya Pak, tahun baru ini Pak, menurut saya ditutup itu aja tidak cukup, itu aja gitu, karena kita tahu Pak, setiap malam itu saya pulang dari kantor, dari KR itu melewati itu pasti kerumunan banyak sekali Pak, di Rikman, kemudian di Panjang itu pada beli lesehan itu luar biasa, dan mereka masker itu hanya aksesoris Pak, karena itu menurut saya mungkin langkah-langkah yang agak ekstrim mungkin untuk dari utara sampai Polres sehingga betul-betul itu ya. Kalau itu aja ditutup itu Pak, kita khawatir karena harus mereka banyak sehingga mereka kan berkerumun kayak di yang ringan menurut saya. Ya, kali-kali memang kita agak kejam, tapi ketimbang nanti sebulan lagi Jogja meledak angka tadi ya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini sangat intens. Nah kemudian kaitannya dengan ini Pak, menurut saya Jogja itu tidak cukup dengan 3M-nya, 3M, tapi ditambah disiplin dan tegas. Jadi saya tahu Jogja itu dengan saya Pak Noviar juga dengan Pak Yudi mungkin dengan perasaan gitu melihat ini tak itu di Masaki warung-warung dia gitu, saya tahu. Tapi untuk kali ini tahun baru itu betul-betul kita harapkan ada kebijakan itu. Nah kita juga sangat mendukung pariwisata ditutup oleh jam 6 ya. Tetapi paginya gimana kira-kira kalau ada perkumpulan lagi, perumunan lagi? Karena saya yakin malam hari nggak bisa siap-siap pagi-pagi itu masih berkerumun gitu. Jadi langkah-langkah yang itu yang perlu dilakukan lagi gitu ya. Jadi kemudian Pak Mas Eko tadi saya setuju sekali bahwa kalau saya APBD itu memang ada kesana yang meskipun ini diteruskan terus itu karena memang itu buatnya demikian kaitannya dengan betul tadi bahwa perlu apalagi sekarang UGM sudah punya namanya Binus gitu ya, mungkin setiap saat tugas-tugasnya kayak Binus dan lebih murah, kemudian juga lebih mudah, orang nggak takut dicocok-cocok hidungnya yang waing-waing itu. Jadi saya kira itu menjadi satu hal yang bisa dilakukan. Jadi itu Pak menurut saya perlu lebih tegas lagi ketika itu karena agak ganggu juga Pak, setiap malam itu ada kemudian beredar foto Jogja sepi-sepi loh gitu. Nah, saya kok gini Pak, ketika malam-malam itu kalau Jogja ini orangnya taatan Pak, tapi dari luar kota itu yang membuat tadi Bapak mengatakan saya yakin kalau ada tracing itu masih kebanyakan luar kota. Kalau teman-teman Jogja itu sudah sangat taat gitu, karena terus kita mau memberikan edukasi kepada publik gitu dan bahwa bengok-bengok itu kalau malam saya juga lihat di kafe itu bagaimana Bapak menertibkan itu juga besar buat. Jadi saya kira kalau Satpol PP kemudian Polri juga dan cukup untuk itu karena itu menurut saya ini ada ekstrim nonton baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu lagi mungkin ya, dua. Oke, beri tanggapan saja ini. Usulan Pak. Kalau lebih cepatnya. Pak Mudiar, saya mau tanya Pak Mudiar, ini bukan tanggapan. Bagaimana Pak Mudiar menginterpretasikan kerumunan? Apakah 5 orang, 10 orang termasuk kerumunan atau bagaimana Pak Satpol PP interpretasikan itu? Karena Malioboro itu banyak sekali dengan sangat tidak berjarak dan banyak berkerumun. Itu akhirnya menjadi pusat perhatian tamu ya. Kemudian ini Pak Eko, bahwa di medsos sudah ramai dan kayaknya masyarakat sudah kecewa dengan keputusan perseteruan antara DPRD Kota dengan Pemkot. Di satu sisi DPRD Kota lewat kopi itu mengusulkan pada Sekda agar Malioboro ditutup, dan Pak Sekda sudah menyetujui, tapi kenyataannya Pemkot ngambil alih gitu. Pak Heru sebagai wali menolak penutup Malioboro, kawasan Malioboro dan Tugu. Dalam kondisi seperti itu, Gubernur juga menengahi, akhirnya semua diserahkan Pemkot. Itu gimana kok bisa terjadi perbedaan yang demikian bertolak belakang gitu? Ya, artinya. Kemudian tadi Pak Eko menyinggung soal dana APBD ya, ada 62 sekian. Apakah benar DKI punya dana sebesar itu? Artinya kalau memang APBD siap, kenapa siang ini Sekda memutuskan untuk tidak melakukan juga? Ya kan? Karena artinya ketika APBD kita siap, kan itu pemasukannya dari pariwisata, kalau APBD itu. Tapi kenapa kok Sekda dalam rapat siang ini memutuskan untuk tidak melakukan juga? Solo itu sudah sejak tanggal 10 sampai 15 Januari mendatang itu sudah tutup. Kemudian Banyumas dan beberapa daerah lain sudah tidak punya nyali untuk itu. Gitu Pak. Kemudian Pak Yuli karena ini masa darurat ya, karena pihak kepolisian tidak mengambil alih, lebih berperan pada pencegahan COVID ini. Kenapa tidak mengambil alih, polisi tidak mengambil alih? Misalnya tugasnya Satpol PP untuk mencegah penyebaran COVID itu. Saya kira kalau tahun baru tanpa dirayakan dia akan ganti sendiri. Jadi kenapa kita harus repot gitu loh? Kalau misalnya Tugu sampai Malioboro ditutup, itu juga bukan hal yang tabu gitu. Karena kita sendiri juga tidak bisa naik haji atau mungkin nggak bisa Natalan seperti ini. Ini hanya kawasan Malioboro, kenapa harus diributkan? Kalau tutup Bandung selesai. Ya kan misalnya seperti itu. Ini ada permakluman yang besar sekali dari masyarakat maupun wisatawan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak sekalian, kita memang sangat prihatin sekali dengan kondisi kerja yang semakin meningkat kasus COVID-19. Dan kalau kita amati, kayaknya masyarakat ini sudah bosan gitu ya. Ini sampai kapan gitu? Nggak ngerti sampai kapan akan berakhir gitu. Sehingga masyarakat seolah sudah seperti normal biasa. Pada awal-awal 2 pandemi itu masyarakat sudah disiplin taat, tiap kampung pun mengadakan lockdown sendiri dengan ketat gitu ya. Penjagaan penjagaan di tiap pintu masuk kampung gitu ya. Bahkan ketika lebaran pun mereka rela untuk tidak silaturahmi pada itu ya. Nggak ngerti waktu itu dewasa atau tidak, tapi kenyataannya kayaknya walaupun sudah ketat seperti itu kan masih tetap naik terus gitu kan. Terus sampai sekarang juga masih naik. Dan kita amati di mana-mana kerumunan itu tetap ada gitu kan. Di objek wisata termasuk kemarin minggu itu juga ada objek wisata dan itu sampai barang diusir pun para layang gitu ya. Itu pantai-pantai juga cukup banyak ya. Karena sore di pundak para layang dan di sekitarnya itu penuh. Parkir mobil banyak sangat jauh,
motor-motor juga perlu naik sampai atas jatuh sekali seperti ini. Kalau ketika maghrib turun, yang ke pantai biasanya juga banyak karena keluar dari pintu gerbang itu juga sampai macet. Jadi artinya masih banyak kerumunan, walaupun untuk wisata saat ini harus ada apa Jogjakarta itu, registrasi di Jogjakarta, tapi kenyataannya juga tanpa registrasi juga jalan saja. Nah, untuk memutus mata rantai COVID ini mungkin perlu kebijakan luar biasa yang istimewa, mungkin perlu lockdown ya, lockdown atau mungkin kembali work from home. Oke, katakan kan setengah bulan gitu kan. Kita lihat hasilnya. Kalau itu bagus berarti memang efektif gitu kan. Atau dengan alatnya UGM Genus itu mungkin segera diketahui siapa-siapa saja yang terinfeksi sehingga bisa tindakan dia. Karena kalau nggak gini masih tambah turun, kita juga khawatir turun, tapi kenyataannya di luar juga seperti biasa dulu jalan-jalan sepi ketika awal-awal Maret April, sekarang sudah normal lagi ya. Karena itu mungkin kebijakan khusus yang berani untuk menutup mata rantai penyebaran virus. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya wartawan diminta usulan saja tetap bertanya. Jadi wajar Pak. Jadi kebetulan Pak Iko ini masih ada keperluan jam 5. Jadi langsung menanggapi, tadi ada pertanyaan juga, langsung closing statement dan kita bergiliran nanti Pak Eko, Pak Novian, kemudian nanti Pak ada pertanyaan juga tadi Pak Yuri, dan terakhir Pak Joko. Monggo Pak Eko. Jadi ini singkat mawon, tingkatan. Pak Novian. Pak Joko. Pak Haji masih enggak? Jadi ini saya diperintahkan untuk buka masker. Tak buka tapi sebentar. Jadi baik. Yang pertama, tahun baru tinggal besok malam. Polemik dan diskusi dan lain-lainnya mari kita sudahi. Semua fokus kepada bagaimana penyelamatan manusia di atas segala-galanya. Jadi aspek keselamatan manusia itu hari ini menjadi prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, gubernur sudah menerbitkan surat instruksi, sekda sudah menerbitkan surat, ya, Pergub 77 sudah dilaksanakan, anggarannya juga tersedia, tinggal itu dikerjakan secara sungguh. Kunci dari semua ini adalah disiplin pada protokol kesehatan. Ide lockdown itu ide di diskusi awal bulan Maret April 2020. Jadi ada salah kaprah dalam memahami lockdown. Lockdown itu adalah tutup total ke seluruh akses. Ya, saya tidak mau masuk ke dalam polemik soal lockdown atau tidak lockdown, karena pengertian tentang lockdown yang beredar hari ini di sosmed itu berbeda dengan lockdown yang saya pahami dari aspek ilmu pengetahuan. Misalnya, tadi Pak Sekda sudah menerbitkan surat mulai besok malam tempat-tempat wisata di close. Saya kira itu tidak perlu ada perkecualian. Wali kota dan bupati tinggal mentaati, tinggal melaksanakan saja. Wali kota tidak boleh melawan kebijakan Pemda DIY. Sehingga diskusinya bukan soal lockdown atau tidak lockdown, regulasi sudah ada, perangkat sudah ada, aparatur sudah siap, masyarakat dituntut disiplinnya, ini jalan bareng kira-kira. Nah, yang terakhir terkait dengan apa yang harus kita kerjakan bersama-sama sampai dengan tanggal 8 Januari sesuai dengan surat instruksi gubernur nomor 7 ya, tahun 2020 kita laksanakan saja. Misalnya pusat-pusat keramaian, hotel, penginapan diwajibkan untuk mendapatkan informasi
swab maupun rapid antigen. Begitu ada pelanggaran, saya sudah sampaikan ke Pak Kasat, SP1, SP2, SP3 ini kelamaan, sudah di-close per minggu. Kalau pasar kan nggak mungkin ditutup, karena itu pusat perekonomian, jadi harus diatur prokesnya saja. Jadi petugasnya dipersiapkan di depan pasar, memastikan suhunya dicek dulu, cuci tangan dulu, baru membeli. Termasuk skema untuk cashless. Tapi saya kira diskusinya dilanjut Januari ya, Mas. Sekarang kita fokus yang tanggal 1 Januari sampai tanggal 8. Jadi tanggal 1 Januari, tanggal 1 sampai tanggal 8 Januari, ada 3 rekomendasi kita seulang lagi. Yang pertama adalah mari masyarakat untuk di rumah saja. Ya. 2, seluruh pihak taati protokol kesehatan. Saya lagi, COVID ini urung tambani, urung vaksine, nek loro ra ono sing ngendangi, nek mati ra ono sing nglayati. Apa itu sudah cukup membuat kita harus hati-hati. Yang terakhir, law enforcement. Pada Pemda, TNI, Polri, kita berikan apresiasi yang luar biasa, teruslah bekerja keras. Kita akan bersama-sama dari sisi kebijakan maupun dari sisi penganggaran, karena dengan skema gugus tugas yang sekarang ini sudah jadi satu. Pemdanya, TNI, Polri, media, dan lain-lain. Hanya nanti karena keterbatasan tugas ini Mas Wawan, kewenangan karena status tanggap darurat, maka apa yang dikomandokan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten kota sebaiknya mentaati dan melaksanakan. Karena dalam skema tanggap darurat itu komandonya terpusat. Diskusi itu menuju ke surat instruksi, dari surat instruksi ada dilaksanakan. Saya kira itu, jadi terkait dengan polemik yang ada, sudahilah itu polemik yang ada. Sekarang aspek keselamatan, mana kebijakan yang terbaik. Dan terkait dengan apa yang terjadi di pemerintah kota dan DPRD, nanti saya akan komunikasi dengan ketua DPRD dan ketua fraksi di DPRD kota untuk bagaimana mensikapi ini secara bijak. Ini repotnya kalau PD belum dapat wali kota di kota. Punyanya baru ketua dewan sama ketua fraksi. Saya tidak akan teruskan. Matur nuwun dan Diun pamit, masalah nanti kita lanjut di Pak Nida masih punya utang Pak Nida. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Eko. Jadi saya langsung tanggapi bahwa terkait dengan adanya penutupan tempat untuk di objek wisata di 4 kabupaten. Itu sebetulnya tidak hanya ditutup saja, tapi ada yang jaga. Kami anggota kami di sana saat di Majelis Istimewa ada 326 yang tersebar di 33 titik destinasi wisata. Jadi kalau misalnya Bapak pergi di pantai ke Merapi atau ke Samo, ada yang berpakaian oranye, itu adalah anggota kami, dan di Majelis ini bukan Bapak, itu bukan lawan, itu adalah tenaga kontrak kami yang memang dia tinggal di sana, hidup di sana, sehari-harinya di sana. Jadi kalau kami sudah perintahkan tadi semuanya ada ikut menjaga di pintu masuk untuk putar balik, misalnya jam 18 besok ada yang masuk ke sana, suruh putar balik, termasuk kami juga menugaskan mereka untuk mengecek hasil rapid test antigen bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata, yang khusus untuk luar DIY. Kemudian terkait dengan ketegasan, sebetulnya kita sudah berupaya untuk melakukan ketegasan, bahkan kami juga sudah sedang sekarang membubarkan, termasuk menyegel sebuah tempat hiburan, itu sudah kami lakukan. Nah, sehingga hasil pengecekan kami terhadap ketentuan tutup jam 22 tadi malam kami sudah keliling semua, semuanya sudah tutup jam 22. Jadi karena mungkin melihat kita segel yang Pak Inung, terus semuanya sudah pada tutup semua, mulai tadi malam saya cek semua ada yang buka. Kemudian terkait dengan
petugas. Nah ini juga dilema Pak. Kami kemarin juga ditawarin sama WBB anggota Pak Mutia bisa di swab nggak? Anggota kami takut di swab Pak. Termasuk anggota kami yang di lapangan yang di pantai-pantai, kami minta untuk di swab nggak mau. Nah, karena bukan apa, bukan karena takut, tapi adalah takut kalau ketahuan reaktif atau positif nanti dikucilkan masyarakat, itu yang mereka pertimbangkan. Wartawan juga banyak yang takut, Pak. Kemudian ini Pak Wawan tadi terkait dengan integrasi kerumunan. Kalau menurut saya lebih dari 1 orang kalau misalnya dia tidak jaga jarak 1 meter itu sudah bagian dari kerumunan. Jadi misalnya tidak lebih dari 1 meter, nah itu sudah bagian dari kerumunan. Tetapi selama ini kan kita selalu apabila ada kerumunan ya kita minta dibubarkan. Sebenarnya udah banyak sekali itu tadi saya sudah laporkan ada ribuan, 9.000 lebih kami membubarkan kerumunan. Belum lagi ketaatan dalam kemacetan puluhan ribu. Totalnya sekarang yang sudah mulai bulan September sampai hari ini itu ada 23.000 pelanggaran. Totalnya itu bulan mulai September sampai hari ini. Tapi bulan Desember saja itu 2.000 lebih pelanggaran. Khusus untuk Sabtu Minggu itu 1 hari bisa 600 sampai dengan 700 pelanggaran. Kemudian terkait dengan Malioboro Pak, itu sebenarnya adalah kebijakan dari Pemkot. Walaupun terjadi polemik antara DPRD dan Pemkot, tapi kan kami kemarin juga di Polda, apapun kebijakan yang diambil Pemkot itu adalah tugas kami juga mendekat dari pemerintah provinsi maupun dari Polda kemarin juga sudah sepakat seperti itu. Pertimbangannya ketika misalnya ditutup berkaca dari Selatawati, jadi ketika misalnya Selatawati itu ditutup, maka Malioboro itu akan dipenuhi manusia. Jalan yang tadinya dipakai untuk mobil dipakai untuk berkerumun. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Pemkot ketika misalnya jalan mobil ditutup ke arah Malioboro, sehingga yang ada di jalan-jalan itu adalah manusia. Manusia di sana akhirnya akan terjadi kerumunan. Nah, tapi kalau misalnya mobilnya lewat, tidak boleh berhenti, akhirnya jalan-jalan itu kan tidak ada kerumunan. Jalan mobil jalan terus, kemudian kalau terjadi kerumunan pasti ada di sisi barat dan sisi timur. Nah, tugas kita lah nanti untuk membubarkan apabila terjadi kerumunan di sana. Jadi tugas kita juga lebih ringan dari aparat. Nanti ketika misalnya di kiri atau di kanan ada kerumunan kita bubarkan. Tapi kalau misalnya kosong, semuanya masuk ke tempat ruh di jalan semua. Itu lebih penuh lagi. Itu pertimbangan dari Pemkot kemarin bawah. Kemudian terkait dengan awal Maret ketat ya, tetapi itu juga ada kebablasan. Pada awal Maret termasuk saya juga di tempat saya di lockdown. Padahal pada saat itu saya mau waktu lebaran itu saya mau ambil apel jam 5 pagi, saya harus ambil apel di kantor karena kita melakukan pengawasan sholat Idul Fitri. Itu tidak boleh keluar saya Pak. Di stop sama saya tidak boleh keluar. Akhirnya saya harus minta kepada Lugu, tolong saya diberi keluar untuk mau saya ada tugas ambil apel. Pulangnya juga nggak boleh saya masuk. Ini juga kebablasan. Jadi termasuk waktu itu kami juga membubarkan kerumunan, bukan kerumunan di tempatmu enggak. Kerumunannya di portal. Di portal itu malah berubah menjadi kerumunan baru. Jadi setiap malam itu ramai di portal-portal itu. Kerumunan. Ya, ada yang menanggapi, ada yang sekedar itu, tapi kerumun. Itu juga. Kemudian jadi Jogja ini memang menjadi buka lagi itu kan memang ramai, tapi ini yang perlu kita ini bukan karena ada petugas, bukan karena ada pengawasan, tapi kesadaran individu ini yang perlu kita buka lagi. Memang tidak bisa tidak mata. Kita memberikan sosialisasi itu semenjak bulan April sampai sekarang itu juga masih belum maksimal. Artinya masih banyak masyarakat yang abai, bahkan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa COVID itu hanya konspirasi. Ada juga yang mengatakan hidup mati di tangan Tuhan, sehingga COVID ini tidak perlu takut, takutnya hanya pada Tuhan. Nah itu di pondok pesantren tidak ada satupun yang pakai masker, tidak ada yang jaga jarak pondok pesantren ini. Nah itu kami juga ngecek sampai sana. Nah itu yang kita juga susah mengatakan bahwa dia menyampaikan bahwa
itu tidak ada COVID itu tidak ada. Kemudian terkait dengan lockdown ya Pak, itu perlu pertimbangan yang cukup matang, termasuk PSBB pun berkaca dari daerah-daerah DKI, Jawa Barat, Bekasi, Bogor, Depok yang melakukan PSBB, dalam kenyataannya juga kasus positif di sana juga tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan PSBB atau lockdown, apakah itu berhasil di Jogja? Belum tahu. Karena kuncinya tetap di disiplin perorangan. Nah, kalau itu yang terus disuarakan, termasuk misalnya kepala keluarga mengingatkan keluarganya, setiap pengusaha mengingatkan karyawannya, kemudian perguruan tinggi mengingatkan mahasiswanya, sekolah-sekolah mengingatkan pelajarnya, nah itu mungkin akan lebih berhasil. Tidak hanya diserahkan kepada pengawasan, karena pengawasan ini jumlah kami juga sedikit. Nah ini nggak mungkin berhasil kalau hanya berserah kepada pengawasan, tapi adalah kesadaran individu itu yang kita harapkan dalam pencegahan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wan? Masyarakat itu. Ya. Kalau ya masyarakat, karena dari Pemkot sepertinya tidak ada penutupan, tapi adalah untuk mengalir supaya jangan sampai terjadi penumpukan. Itu yang. Kalau misalnya di sana alun-alun selatan, karena selama ini ketika kami melakukan operasi di alun-alun selatan cukup tertib di sana, tapi yang menetapkan bukan masyarakat, tapi adalah ada kelompok masyarakat di sana, RT RW di sana itu langsung lebih aktif dari sana, yang di alun-alun selatan. Jadi kalau kami operasi di sana itu kami jarang menemukan pelanggaran karena sudah ditertibkan sendiri oleh kelompok masyarakat sana. Jadi kalau misalnya ditutup sana ya itu dari masyarakat itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Novian. Tadi ada pertanyaan. Singkat saja Pak. Saya kira jawabannya belum ada yang perlu diambil alih karena mekanisme itu memang tidak ada. Polisi harus mengambil alih, nggak ada mekanisme itu yang kita jalan bersama-sama dengan Pak Novian. Nah kemudian saya mohon maaf, saya mengutip dari Dr. Joko, dengan masker tidak cukup, apalagi nggak pakai masker, maka kita bersama-sama dengan Pol PP, dengan TNI, setiap hari melaksanakan razia masker itu adalah salah satu tujuannya membuat masyarakat itu bahwa masker itu mesti dipakai. Sama seperti ketika orang naik motor harus pakai helm. Kita harapannya seperti itu. Orang keluar rumah, orang beraktivitas pakai masker. Sama seperti ketika orang mau naik motor pakai helm. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Yuri. Terakhir Pak Dr. Joko. Sekaligus closing statement Pak. Halo, di-mute dulu Pak. Mas, oke. Masuk. Baik. Terima kasih Mas Jono. Bapak sekalian, para narasumber, Pak Novian, Pak Eko, Pak Kompes Sulianto, dan Pak Aldo, serta hadirin. Jadi, terima kasih. Jadi, sore hari ini, kita sudah berkontribusi di dalam rangka, tadi sampaikan, ikut berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dalam rangka keselamatan siapapun. Upaya sudah dilakukan dengan luar biasa. Terima kasih kepada TNI, Polri, Pol PP, dan pemerintah. Tapi herannya kecepatan angka positif COVID itu kayak deret ukur. Maka barangkali memang perlu diupayakan yang lebih masif lagi. Nah, oleh karena itu, pertama, tadi saya sampaikan, hierarki kontrol COVID-19. Yang di ujung itu, yang ujung atas dengan piramida terbalik, itu eliminasi. Maka bagaimana eliminasi itu betul-betul masif kita lakukan. Kita coba tidak ketemu orang, titik. Saya tidak hadir di sini dalam rangka juga itu, Bapak Ibu. Jadi saya harus konsekuen. Ya. Kita upayakan tidak ketemu orang kalau tidak perlu sama sekali.
Kemudian yang kedua, solidkan pentahelix tadi. Pihak pemerintah, dunia swasta, masyarakat, perguruan tinggi, media. Siapa komandannya? Tentu dalam hal ini adalah gugus tugas yang mengatur semuanya. Kan apapun yang terjadi nanti kemudian, itu tanggung jawab ada di sini, gitu ya. Maka alhamdulillah kita punya concern untuk membantu gugus tugas. Nah, yang ketiga, mari kita mulai dari unit yang paling kecil, Bapak Ibu. Mas Jono, Mas Devi, coba kita mulai kecil. Dari kita sendiri. Kita disiplinkan diri kita. Kita disiplinkan keluarga kita. Lebih luas lagi, kita disiplinkan RT kita, RW kita. Maka kalau dari unit paling kecil itu kita disiplinkan dalam protokol kesehatan, maka akan membantu tugas-tugas bapak-bapak yang sekarang sudah lelah. Siapapun itu, polisi, Pol PP, TNI, dokter, perawat, dan sebagainya. Semua sudah lelah. Tidak ada siapapun yang sekarang ini tidak lelah, Bapak Ibu. Sehingga kalau tadi di awal-awal kalau disiplin, sekarang kalau sudah kendor, saya sangat paham. Karena itu psikologi manusia sudah begitu, sudah capek. Jadi seolah-olah jadi abai terhadap protokol kesehatan. Tapi alhamdulillah, Pak Novian disampaikan, Pak Kompes Julian disampaikan, sudah sekian ribu penilangan ya, sudah ditegakkan hukuman sesuai dengan memang kenapa dia salah. Itu sudah bagus sekali saya kira. Oleh karena itu Bapak Ibu, khususnya kepada KR, sekali lagi saya tidak bosan, media itu punya peran yang sangat strategis. Karena apa? Edukasi ini sangat masif gitu. Dan selamat kepada KR Pak Okto, yang saya dapat berita dari Mas Jono, ternyata koran tercinta kita ini, ya karena juga saya langganan KR Mas Jono, ya dapat penghargaan yang luar biasa dalam hal ini. Selamat, terus saja KR, ya. Migunani tumrating liang, saya kira cocok gitu, termasuk sore kali ini. Dan terakhir sekali, Bapak Ibu, mohon yang hadir, mohon yang mendengarkan, terus kita berusaha untuk bagaimana tetap sehat. Kalau tidak sehat, kita tidak bisa membantu yang lain. Maka diperlukan orang-orang yang sehat. Dengan orang yang sehat, dengan kita sehat, maka bisa membantu siapapun, termasuk wartawan. Terima kasih. Selamat Pak Okto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Joko, para hadirin, para pembicara juga, Pak Noviar yang sudah hadir dan Pak Ikon sudah pamit. Pak Kombes Yuli, terima kasih banyak. Para hadirin semua, dari teman-teman semua, para dan jajaran pemimpin tadi, redaktor dan fotografer dan juga reporter, terima kasih banyak. Banyak sekali pesan tadi dari para pembicara, dari terakhir dari Pak Joko, Dr. Joko, dan pertama adalah bahwa untuk memutus mata rantai adalah tidak hanya dengan biasa-biasa saja, harus luar biasa dan sudah ada 3M, tetapi ternyata harus ada lagi, jangan ketemu kalau nah ini juga agak berat nih, tapi harus tahu gimana kalau untuk mencegah terjadinya ledakan COVID-19. Doa kita, juga doanya para pembicara tadi, untuk selalu sehat, karena kalau tidak sehat, maka kita tidak bisa beraktivitas dan tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya pikir itu ya. Kita tutup saja dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.